Bagusnya gimana? Oke, lanjut aja Kak. Kita ada Kita lanjut penampilan ke apa lagi penampilan nih Kak? berikutnya ya. Untuk penampilan berikutnya ada kelompok 3 dengan tema siapakah kita sebenarnya? Siapakah kita ya sebenarnya? Kita adalah Wahabita. Tentu Kak. Dengan siswa-siswi yang penuh bakat dan talenta tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini akan ditampilkan oleh kelompok ketiga dengan judul Siapakah kita sebenarnya? sebenarnya? Gimana sih Kak ceritanya itu? Boleh dong diceritakan sedikit. Indonesia dengan beragam suku, ras, budaya, dan bahasa hidup dalam perpecahan. Ketika penjajah datang, mereka memanfaatkan perbedaan itu untuk mengadu domba dan memicu konflik antar suku bangsa. Suatu hari, para pemimpin suku bertemu. Meskipun awalnya penuh pertengkaran, mereka akhirnya menyadari bahwa musuh sebenarnya bukanlah perbedaan di antara mereka, melainkan penjajah yang memanfaatkan kelemahan mereka. Dengan kesadaran itu, mereka bersatu untuk melawan penjajah dan meraih kemenangan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda-beda, kita adalah satu bangsa yang harus bersatu, melawan segala ancaman dan mempertahankan kemerdekaan. Untuk kelompok ketiga, sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sudah, tampaknya ini sudah siap sekali Kak untuk menampilkan penampilan yang spesial tentunya di Lustrum ke-8 ini. Kelompok ketiga akan menampilkan siapakah kita sebenarnya. Selamat menyaksikan. Siapa kita sebenarnya? Dikala petang hari memerahkan langit, ketenangan suasana merambai pada tahun 1909 di kawasan Raja Ampat. Para penduduk suku Papua yang kala itu sedang bersenang-senang bersama matahari, dikejutkan dengan kumpulan pendatang bertopi megah yang pencuri perhatian pribumi. Siapakah para pemuda yang berkepala emas itu, serta seragamnya yang rapi dan tampak ganas? Mereka adalah tentara Belanda, makhluk negara asing yang jauh dari tanah Indonesia. Salah satu dari mereka menghampiri kepala suku Papua. Entah apa yang dikatakan, lantunan tata bahasa yang diucapkan mampu menyihir penduduk suku Papua. Tak hanya ucapan, secarik surat rahasia diberikan kepada pribumi. Ketua tentara Belanda berpesan, sebarkan ke semua suku di Indonesia. Kepala suku Papua menuruti perintah si pria Belanda. Disalurkanlah surat itu kepada kepala suku Batak, Bali, dan Bali. Surat menghasut ini menjelajahi wilayah Danau Toba, Pantai Kuta, dan DKI Jakarta. Kepala suku Batak bersama istrinya yang membaca surat itu mulai merasakan kecurigaan. Surat dari Belanda untuk para suku. Hah? Belanda? Walau kecurigaan mulai membara di saat nama negara asing itu terucap, mereka tetap membaca surat itu. Apa-apaan mereka? Mau apa sih negara itu? Mereka berdua terkejut membaca tersebut. Dibuanglah surat itu di pinggir Danau Toba. Kebetulan sekali, di waktu yang sama, seorang pria berkeris bersama permaisuri dan selirnya sedang bertamasya di Danau Toba. Tiba-tiba, selir menemukan secarik surat berlogo bendera asing. Merasa bahwa lembaran kertas itu penting, diberikanlah suratnya kepada pria. Kediaman rumah kecil di pinggir jalan Jakarta. Kepala suku Betawi meminum kopi panas yang ikut menghangatkan dinginnya malam.
sembari membaca surat yang diberikan oleh suku Papua. Sebelum bulan purnama di hari Jumat Kliwon, datanglah kalian para suku ke Pulau Jawa. Kepala suku, apa yang sedang terjadi? Siapkan semua alat perang yang kita miliki. Hah? Untuk apa? Cepat! Sementara itu, di halaman markas tentara Belanda, 3 orang asisten berlari menuju ketua untuk memberi kabar buruk. Tua, ada 1 suku yang belum kita kelabui. Benar, sesungguhnya ada 5 suku yang kita kelabui. Apa iya? Suku yang mana? Ambilkan berkasku. Ini dia, Ketua. Oh iya, suku Jawa. Mereka berempat langsung meluncur ke tujuan terakhir, rumah kepala suku Jawa. Baru selangkah memasuki kawasan, seorang permaisuri tiba-tiba menyodorkan bambu runcing ke setiap barisan tentara. Raut kebingungan mulai terukir di wajah Kaukasoid itu. Pria bermuka ganas muncul menengahi selir dan permaisuri. Rupanya ialah sang kepala suku Jawa. Dengan hati-hati, ketua tentara menyalurkan kata-kata liciknya. Yang mulia, itu hanya tipuan. Lihat tampang mereka, terlihat menipu, bukan? Mereka bukan tamu, mereka musuh. Berbeda dengan suku-suku yang lain, Bumi Putra suku Jawa menyanggah kalimat tentara Belanda, menolak dan mentang apapun yang terucap di mulut negara asing itu. Kami tidak menerima darah Belanda. Keluar kalian dari kawasan ini. Ketua tentara terkejut mendengar jawaban dari kepala suku Jawa ketika asistennya mencoba mengeluarkan senjata. Tunggu, ayo kita kembali. Tetapi sang ketua menahan mereka agar tetap bersikap tenang, lalu pergi meninggalkan rumah kepala suku Jawa. Ucapan sihir itu menghasut seluruh penduduk suku untuk melakukan pertemuan serius. Suku Betawi, suku Bali, dan suku Papua. Mereka semua berpijak di tanah milik Jawa. Pertemuan diawali dengan raut amarah dari setiap wajah. Mana suku Batak? Tinggalkan saja mereka. Bertarung kita. Tak jauh dari pandangan mata-mata amarah, gerombolan tak asing yang dipimpin oleh pria bermuka ganas memasuki kawasan pertempuran. Dialah suku Jawa. Kepala suku Jawa memandangi para prajurit yang tepar di tanah tempur. Ia membalikkan badan, menatap mata-mata amarah. Tak segan-segan ia melangkah sambil menampakkan keris saktinya hingga semua orang menghadap langit. Menyingkirlah kalian, suku-suku tak berguna. Kamilah Jawa. Kamilah suku yang mampu memimpin Indonesia. Apa maksud kalimat itu? Apa yang bisa dibanggakan oleh pendudukmu? Bukankah Betawi yang seharusnya kau hormati? Betawi, Jawa, yang benar saja, Bali lebih unggul dari kalian semua. Diam, akulah suku Papua yang mengundang kalian semua. Terpampang tatapan tajam dan penuh dendam di wajah mereka. Muncullah seorang laki dan wanita dari suku Batak menyulutkan api di puncak bambu runcing mereka. 2 pasutri pribumi ini menyerahkan berat kepada setiap manusia di sekelilingnya. Lihat api ini, kami berdua akan menyadarkan kalian dari mimpi buruk ini. Kambing-kambing itu telah menipu kita semua. Apa-apaan perang ini? Sungguh tak jelas. Jelas-jelas mereka mencurigakan. Bisa-bisanya kalian percaya. Siapa yang mengadu domba? Belanda, Siapa yang menipu kita? Belanda. Kita ini Indonesia, bukan musuh antar bangsa. Suku Jawa, kenapa kau merasa paling hebat? Padahal kau melawan ketuanya kan? Iya, tapi permaisuriku menemukan surat ini. Anak muda ini benar. Kenapa kita terhipnotis dengan surat yang sangat tidak jelas ini? Berarti kita telah ditipu oleh bangsa Belanda. Kenapa kita mudah sekali ditipu? Apalagi sampai jatuh domba. Iya, semuanya terasa pahit. Aku benci kambing-kambing itu.
Kalian semua sudah sadar kan siapa kita sebenarnya? Peperangan tak pernah terjadi setelah hari itu. Semua suku berdamai, melakukan kegiatan seperti biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 10 dengan judul Siapakah Kita Sebenarnya.